Hai semua. Profesinya sebagai seorang germo telah membawa hidupnya menikmati kehidupan seks yang sangat bebas. Saya sudah lupa berapa wanita yang sudah tidur dengan saya. Saya sudah nggak ingat lagi. Dan saya punya kebiasaan bahwa dengan orang yang berbeda, saya tidak mau dengan orang yang sama. Nama saya Mukti Waluyo, asal saya dari Blitar. Saya lahir dari keluarga yang demokratis. Orang tua saya terlalu membebaskan anak-anaknya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya, orang tua saya nggak begitu peduli. Semenjak kecil, Mukti merasa mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Lebih khususnya lagi dari ibunya, yang sangat membeda-bedakan antara Mukti dengan kakak perempuannya. Jadi saya masih ingat dulu kalau saya masih sekolah, itu nilai saya itu pas-pasan, berbeda dengan kakak saya. Jadi orang tua saya itu melihat bahwa saya itu anak yang bodoh gitu. Hei, ibu dari mana? Jadi kalau menceritakan orang lain, ada anak yang bodoh itu pasti orang, khususnya mama saya bilang, kok bodoh, kok sama ya kayak anak saya ini. Jadi saya merasa saya itu minder, orang tua saya kok mau melecehkan saya di depan umum. Saya merasa kok orang tua kok kayak gini. Jadi saya dulu merasa bahwa diri saya itu adalah orang yang bodoh. Bu, tambah lagi dong. Dan orang tua saya, itu khususnya mama, itu memang lebih berharap kepada kakak saya dibandingkan saya. Kalau saya dipikir anak ini udah bodoh, nggak mungkin ada harapan gitu. Dengan kejadian tersebut saya merasa bahwa saya itu menjadi anak yang dinomorduakan. Dalam hati kecil saya tidak terima. Terus terang pada waktu itu saya merasa kecewa ke orang tua saya seperti ini gitu. Dan akhirnya pada waktu itu ada kebencian terhadap orang tua saya. Dan susah saya itu untuk mengampuni mama saya pada waktu itu. Pernyataan dari orang tuanya yang menganggap dirinya bodoh, juga anak yang tidak berguna, membuat Mukti menjadi anak yang minder. Mulai tertanam di dalam hati saya adalah anak bodoh, saya orang bodoh gitu. Jadi soal kemampuan, jujur saya katakan saya minder. Dan saya pikir pada waktu itu percuma saya sekolah, tinggi-tinggi juga percuma, jelas hal itu tidak mampu. Dan akhirnya saya melampiaskan perasaan saya itu dengan sesuatu yang negatif. Saya suka ngerokok, saya suka mabuk, judi. Karena saya merasa bahwa saya itu orang bodoh, saya itu nggak ada gunanya. Untuk apa saya menjadi orang baik? Akhirnya pelampiasan saya seperti itu. Hidup dengan kebencian terhadap orang tuanya membuat Mukti terjerumus dengan judi dan minum minuman keras. Bahkan untuk mendapatkan uang akan kebiasaan buruknya tersebut, tanpa disengaja, lewat seorang teman, Mukti menjadi perantara bagi para wanita pelacur. Bantuin apa? Aku butuh seorang cewek. Punya. Waktu itu ada salah satu teman saya itu cari perempuan yang nggak benar. Karena waktu itu saya nggak punya kenalan, saya minta tolong kepada teman saya. Karena saya tahu teman saya itu punya kenalan, itu seorang pelacur. Akhirnya saya jadi perantara gitu, jadi perantara lewat teman saya lagi pada waktu itu. Ya udah saya antar di hotel. Dan saya masih ingat pada waktu itu ketika saya nunggu di hotel, pada waktu itu karyawan hotel bertanya kepada saya, bisa nggak andai kata cewek itu dipakai untuk tamu yang lain? Kalau bisa nggak ngubungin saya? Waktu itu saya bilang bisa gitu. Akhirnya mulai saat itu orang hotel kalau butuh cewek, ya lewat saya. Peristiwa tersebut menjadi awal mula Mukti terjerumus ke dalam bisnis pelacuran sebagai seorang germo. Bahkan sejak saat itu, Mukti mulai berusaha untuk memperluas usahanya. Saya dulu kalau cari orang baru biasanya, kalau saya itu mencari dari sekolah ke sekolah melalui informasi teman-teman saya. Katanya kalian mau apa aja kerja? Emang kerjaan apa? Yang jelas banyak uangnya lah. Tapi asalkan cucok-cucok aja bayarannya. Kalau ada orang yang berhasil gitu, saya senang sekali. Akhirnya lama-kelamaan
namanya orang-orang seperti pelacur gitu ya, itu biasanya teman-temannya juga satu profesi. Jadi lama-kelamaan saya menyadari hal itu, saya cari juga nggak susah. Oh, banyak tuh anak-anak yang cantik-cantik. Enak tenang, bagus itu. Ini loh, kenalin namanya Mbak ini. Dan akhirnya saya punya banyak kenalan, anak-anak SMA, anak-anak yang sudah lulus sekolah juga ada waktu itu, yang profesinya juga seperti itu. Ya akhirnya saya sebagai calonnya. Baru kata sistemnya, ada kesepakatan sistemnya seperti apa, saya dapat berapa persen gitu. Aduh, bagi-bagi apa sih? Kalian ini maunya gratis aja. Tuh, gratis sama kambing tuh. Ya waktu itu orang bilang nyebutin saya ya germo cilik gitu. Bahkan nama saya ada yang nyebut Mukti Cabul gitu. Jadi awalnya malu, tapi lama-lama ya udah terbiasa di telinga saya seperti itu. Dan saya menikmati hal itu karena saya berpikir saya orang bodoh, saya nggak punya keahlian. Kalau kerja ini kan enak, nggak butuh orang pinter. Halo Pak. Iya Pak, jemput ceweknya. Oh iya. Makasih ya, masih kasih Pak. Ayo Pak. Ya oke. Ya. Mukti semakin tenggelam dengan bisnis prostitusi yang dijalaninya. Sudah banyak wanita yang direkrutnya menjadi pelacur. Bahkan jika salah satu anak buahnya hamil, tanpa rasa bersalah, Mukti menunjukkan tempat untuk mengaborsi bayi tersebut. Mas, aku mau sesuatu, Mas. Aku telat buat. Bah. Begini toh Mbah. Iya. Temen aku yang satu ini, Iya. dia lagi hamil toh Mbah. Oh iya. Mbah bisa bantu aku sama temanku ini? Bisa udah Tolong berapa? dijatuhin aja gitu Mbah. Mungkin saya cuma nunjukin, ini loh tempatnya, ini rumahnya, ya udah saya tinggalin gitu. Aku nggak mau nih kayak gini terus. Sini, aku belum selesai sama Aku kamu. nggak mau nih kayak gini terus. Aku udah bayar kamu, tahu nggak? Bukan hanya masalah aborsi pada setiap wanita yang dipeliharanya, tetapi masalah konsumen yang merugikan pun sering dihadapinya. Kamu lihat anak buah kamu cara kerjanya kayak gimana? Kamu ngerti? Pokoknya datang lagi saya di sini besok-besok. Gak mau ada yang kayak gitu lagi. Alah, banyak ngomong kamu. Biasanya bayarnya udah berkurang, ada kalanya mereka itu mintanya yang aneh-aneh. Ada yang minta oral seks, ada yang sodomi. Kan tidak semua pelacur mau diajak mabuk gitu. Akhirnya ya mereka maksa gitu. Profesinya sebagai seorang germo akhirnya diketahui juga oleh kedua orang tuanya. Namun seperti dugaan Mukti sebelumnya, orang tuanya sama sekali tidak peduli dengan apa yang telah dilakukannya. Dari mana kamu? Mama saya waktu itu tahu, tapi orang tua saya nggak pernah ambil pusing. Ya udah biarin sendiri, itu urusannya anak saya, dia nggak mau nasihatin saya. Tetapi karena orang tua saya membiarkan, jadi saya punya pikiran seperti itu. Ya udah, anak saya mau berbuat apa asalkan nggak melanggar hukum sampai urusan polisi. Dia mau ngapain, yang penting dia menghasilkan uang, ya udah itu urusannya dia gitu. Saya berpikir, untuk apa saya dengarkan nasihat? Kesempatan ini saya dapat ya sekarang ini. Saya orang bodoh, kalau saya cari kerjaan yang halal kan jelas nggak mungkin. Itu saya punya pikiran seperti itu. Selama menjalani profesinya sebagai seorang germo, uang bisa didapatkannya dengan sangat mudah. Dan uang yang saya pergunakan biasanya ya habis untuk foya-foya. Mungkin ya saya jajan kepada orang-orang lain. Saya juga uangnya juga saya pergunakan untuk main judi, untuk mabuk. Bahkan di samping menjalani profesinya sebagai seorang germo, Mukti pun justru jatuh ke dalam kehidupan seks bebas dengan berbagai macam pelacur. Saya pernah memakai para pelacur untuk menghibur saya. Pada waktu itu saya lakukan selama 3 tahun. Saya nggak tahu berapa jumlah wanita yang sudah saya tidurin pada waktu itu. Dan seminggu rata-rata nggak pasti ya, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu sampai 4 kali. Bahkan pernah pada waktu itu
Sehari bisa 2 kali itu pernah saya lakukan beberapa kali. Saya sudah lupa berapa wanita yang sudah tidur dengan saya. Saya sudah nggak ingat lagi. Dan saya punya kebiasaan bahwa saya itu suka tidur dengan wanita-wanita seperti itu dengan orang yang berbeda. Saya tidak mau dengan orang yang sama. Mukti sangat menikmati kehidupannya sebagai seorang germo. Baginya, pekerjaan tersebut telah memberikan segala kenikmatan dalam kehidupannya. Waktu itu saya punya pikiran, yang penting usaha gini aja nggak begitu gede. Kalau gede syukur, kalau nggak gede nggak apa-apa. Asalkan kerja dapat uang banyak di kotanya sendiri, kota kecil ya ayam-ayam aja gitu. Ketika saya menikmati kehidupan saya seperti itu, pada suatu ketika ada salah satu teman, boleh dibilang teman saya ini bukan teman akrab ya, dia itu teman sekolah. Dia mengatakan kepada saya, mau daging nggak? Karena pada waktu itu saya senang daging anjing, ya udah saya mau aja gitu. Ternyata ngambilnya di rumah saudaranya dia. Ketika saya itu di dapur, di saat sedang menikmati daging itulah, suatu peristiwa besar terjadi dalam kehidupan Mukti. Ternyata di ruang tamunya dipakai untuk ibadah. Di situ ada nyanyian-nyanyian gitu. Dan akhirnya nyanyian-nyanyian itu menggugah hati saya. Ada perasaan bersalah di dalam diri saya. Saya kok seperti ini? Saya itu seperti manusia yang nggak ada harganya, seperti itu. Akhirnya lagu-lagu itu menggugah perasaan saya untuk saya kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mulai saat itu ada perasaan bersalah. Kemana-mana ada perasaan nggak enak gitu. Dan akhirnya mulai saat itu saya mulai ikut-ikutan ibadah juga. Meskipun boleh dibilang saya itu orang yang munafik. Jadi kalau saya ibadah itu ada perasaan malu. Kalau ibadah saya ngumpet-ngumpet. Jadi saya pergi ke tempat ibadah, itu kitab saya itu saya masukin ke kantong baju. Kadang-kadang saya masukin tas supaya nggak dilihat orang. Dan di dalam niat diri saya mulai timbul, saya mulai punya komitmen. Mulai saat ini saya nggak mau ngerokok lagi. Mulai saat ini saya nggak mau judi lagi. Dan hal itu bisa saya lakukan. Tetapi untuk satu hal, saya nggak bisa meninggalkan dunia pelacuran. Dunia pelacuran dan seks bebas yang mengikatnya sekian tahun membuat Mukti sulit untuk melepas kehidupannya sebagai seorang germo. Namun di saat ia mulai merasa frustasi, Mukti pun mengambil suatu komitmen di dalam doanya untuk meninggalkan semua dosa-dosanya sebagai seorang germo di dunia pelacuran. Dan akhirnya apa yang menjadi komitmen saya, Tuhan itu mendengar, dan akhirnya saya lulus SMA. Akhirnya saya ada kepuasan. Ternyata saya punya ijazah. Saya bukan orang bodoh. Dan ijazah saya itu saya pergunakan bisa untuk mencari pekerjaan yang benar. Tuhan pun membantu Mukti keluar dari dunia bisnis pelacuran yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Seiring dengan pemulihan hidupnya, kepahitan Mukti terhadap orang tuanya, terlebih kepada sang ibu, berangsur-angsur ikut dipulihkan. Jadi saya itu bisa menghilangkan perasaan benci terhadap mama itu ketika saya itu sudah berhenti kerja, justru ketika saya itu sudah belajar di Sekolah Tinggi Teologi di Jember. Dia menguatkan saya, Kak, saya harus mengampuni. Tapi nggak mudah. Akhirnya lambat laun saya itu bisa mengampuni. Mukti pun telah diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang germo yang berkecimpung dengan segala macam dosa di dunia pelacuran, kini ia menjadi seorang yang baru, yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kalau menurut saya, kebaikan Tuhan yang terutama itu bukan ketika saya ikut Tuhan, Tuhan memberkati saya, bukan seperti itu. Tetapi kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada saya, yang terutama itu Tuhan telah menyelamatkan saya.
apapun dosa-dosa saya masa lalu, Tuhan itu sudah melupakan. Masa lalu saya itu dosanya begitu numpuk, begitu besar. Tetapi ketika saya dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, Tuhan nggak melihat itu semuanya. Dan saat ini ada damai sejahtera di dalam diri saya. Itu sudah cukup bagi saya.